Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Nur Masita Syam, NIM 2103501077, kelas PJKRD. Di sini saya akan mempresentasikan bab 3, yaitu beberapa hal pokok dalam proses belajar mengajar. A. Interaksi belajar mengajar. Dalam interaksi belajar mengajar terjadi proses pengaruh mempengaruhi. Bukan hanya guru yang mempengaruhi siswa, tapi siswa juga dapat mempengaruhi guru. Perilaku guru akan berbeda apabila menghadapi kelas yang aktif dengan kelas yang pasif. Kelas yang berdisiplin dengan yang kurang disiplin. Interaksi ini bukan hanya terjadi antara siswa dengan guru, tetapi antara siswa dengan manusia sumber atau yaitu orang yang bisa memberi informasi, antara siswa dengan siswa lain, dan dengan media pelajaran. Interaksi belajar mengajar di sekolah merupakan interaksi yang berencana. Secara umum, yang menjadi rencana pengajarannya adalah kurikulum, sedangkan secara khusus rencana pengajaran ini adalah garis-garis besar yang program pengajaran atau GBPP dan satuan pelajaran. Kurikulum sebagai rencana pengajaran yang bersifat umum mengandung tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga pendidikan. B. Proses belajar mengajar ditinjau dari sudut siswa. Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa dari sudut siswa, pengajaran berarti belajar. Belajar merupakan serangkaian upaya untuk mengembangkan kemampuan dan sikap serta nilai siswa yang baik, kemampuan intelektual, sosial, afektif, maupun psikomotor. 1. Macam-macam keterampilan intelektual. Belajar itu ada beberapa macam. Aneka macam belajar ini dilatar belakangi oleh adanya tekanan yang berbeda terhadap aspek-aspek belajar, seperti tekanan pada sifat, bentuk, keterampilan, proses, tempat belajar, dan lain-lain. 2. Belajar menerima, menghafal, discovery, dan bermakna. Ausubel dan Robinson 1969 mengemukakan adanya 4 macam bentuk belajar, yaitu belajar menerima dengan lawannya, belajar discovery, dan belajar menghafal dengan lawannya, dan belajar bermakna. Tiga. Belajar di sekolah dan di luar sekolah. Kegiatan-kegiatan belajar yang diutarakan pada uraian yang lalu dapat berlangsung di sekolah dan dapat pula terjadi di luar sekolah. Kegiatan belajar di sekolah berada di bawah bimbingan dan pengawasan langsung dari guru. 4. Belajar secara klasikal, kelompok dan individual. 5. Belajar teori dan praktik. C. Proses belajar mengajar ditinjau dari sudut guru. Dilihat dari sudut guru, proses belajar mengajar terwujud dalam kegiatan mengajar. Secara sempit, mengajar dapat diartikan sebagai proses penyampaian pengetahuan kepada siswa. Kegiatan belajar mengajar memang merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, sebab siswa melakukan kegiatan belajar karena guru mengajar, atau guru mengajar agar siswa belajar. 1. Mengajar secara ekspositori. Kegiatan belajar yang bersifat menerima terjadi karena guru menggunakan pendekatan mengajar yang bersifat ekspositori. 2. Mengajar dengan mengaktifkan suara. Berbeda halnya dengan kegiatan mengajar yang bersifat ekspositori. Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang mengaktifkan siswa, guru tidak begitu banyak melakukan aktivitas. Aktivitas lebih banyak dilakukan oleh siswa.
Walaupun demikian, tidak berarti guru tinggal diam. Guru memberi petunjuk tentang apa yang harus dilakukan siswa, mengarahkan, menguasai, dan mengadakan evaluasi. Dalam kegiatan dalam demikian, rencana pengajaran bukan hanya dituliskan teknik atau cara belajar yang akan dilakukan oleh siswa, tapi termasuk juga rinciannya, seperti metode tanya jawab, metode diskusi, metode pengamatan dan percobaan, metode mengajar kelompok, metode latihan, metode pemecahan masalah, dan metode pemberian tugas. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.